Batur Serabat. Kali ini kita akan mengisahkan perjalanan awal Sunan Kalijaga sebelum diangkat sebagai wali penutup. Kisah ini bersumber dari naskah Wawacan Gunung Jati. Dan perlu digarisbawahi bahwa, ini kisah adalah bagian ekspresi karya sastra. Mengandung makna kiasan, siloka, atau perlambang. Artinya kisah ini memerlukan tafsir, karena bercampur sesuatu yang menurut sebagian kita menganggapnya suatu yang mustahil. Terlepas dari itu, tetaplah dalam kisah ini mengandung sejarah dan pesan. Berikut adalah kisahnya. Dikisahkan di daerah Tuban baru saja ditinggal wafat penguasanya. Putranya yang bernama Pangeran Nurkalam melaksanakan amal jariah sebanyak-banyaknya sehingga seluruh kekayaannya termasuk warisan ayahnya habis terjual. Demikian pula kerajaannya, ia berikan kepada patihnya, yang bernama Patih Sutiman. Pangeran Tuban tersebut lebih memilih jalan mencari ilmu agama. Dalam pengembaraannya itu, ia bertemu dengan seorang kakek penjelmaan malaikat. Kakek tersebut akan menjual dongeng seharga 2.000 dinar. Setelah memberi mahar dongeng, sang kakek pun mulai mendongeng dan isinya cukup singkat yaitu: pertama, jangan membuka rahasia. Kedua, jangan menolak rejeki. Ketiga, jangan keburu tidur ketika ngantuk. Keempat, jangan keburu meniduri istri yang cantik. Setelah si kakek bercerita, Pangeran Nurkalam diberi baju tambal Sibondet dan memperoleh nama Durrahman. Selanjutnya, Durrahman meneruskan pengembaraannya ingin mengabdi kepada Raja Pragola di Kerajaan Nursiwan. Sang raja menerima pengabdian Durrahman. Pada suatu hari Durrahman diajak raja berburu. Namun karena senjata tempelak sang raja tertinggal, Durrahman disuruhnya kembali ke istana untuk mengambil tempelak. Di istana Durrahman bertemu permaisuri raja yang sedari awal menyukai Durrahman. Sang permaisuri lalu mengajak berselingkuh. Namun Durrahman menolak. Merasa kecewa dan takut rahasia aibnya terbongkar, permaisuri menyiapkan skenario untuk memfitnah Durrahman kalau ia dilecehkan oleh Durrahman. Dan setelah raja pulang dari berburu, sang ratu lalu memfitnah Durrahman, mengadu pada sang raja jikalau ia diperlakukan tidak senonoh oleh panakawan Durrahman. Sang raja percaya atas fitnah aduan tersebut. Lalu ia menulis surat untuk patihnya Jodipati, yang berisi untuk membunuh anak yang membawa surat ini. Jikalau tidak melaksanakan patihlah yang akan dibunuh raja. Lalu sang raja menugaskan Durrahman untuk mengantar surat tersebut kepada Patih Jodipati. Rupanya gerak-gerik Durrahman diperhatikan oleh anak sang patih yang sangat tidak suka terhadap kehadiran Durrahman di istana. Anak sang patih pun membuntuti Durrahman yang diberi tugas untuk mengantar surat kepada patih. Di tengah perjalanan, Durrahman ditawari seorang warga yang sedang selamatan untuk menikmati tumpeng dan bakakak ayam. Durrahman teringat akan dongeng si kakek jika tidak boleh untuk menolak rejeki. Akhirnya Durrahman berhenti untuk menikmati hidangan pemberian warga. Anak sang patih yang sedari tadi membuntutinya merasa kesal atas tindakan Durrahman yang justru asik bersantap. Ia lalu merebut surat tugas Durrahman sambil mencaci maki Durrahman. Anak sang patih pun bergegas membawa surat raja tersebut kepada patih yang tak lain ayahnya sendiri. Kemudian surat akhirnya telah sampai dan sang patih membacanya. Alangkah kagetnya sang patih jika ia harus membunuh anak yang membawa surat ini, artinya ia harus membunuh anak sendiri. Apa boleh buat, sang patih akhirnya memenggal anaknya. Tak berapa lama Durrahman datang lalu membawa jenazah anak patih tersebut kepada raja. Sang raja kaget mendapati Durrahman masih hidup dan justru anak sang patih yang terbunuh. Lalu Durrahman menceritakan bahwa kejadian ini hikmah tentang dongeng si kakek, bahwa perlunya menjaga rahasia apalagi punya orang lain, serta untuk tidak menolak pemberian rejeki orang lain. Raja percaya pada Durrahman dan selamatlah ia. Lalu sang raja menyarankan Durrahman untuk pergi ke sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita, yakni Kerajaan Giri Lawungan. Atas saran sang raja, Durrahman pun pergi ke Kerajaan Giri Lawungan. Sesampainya di sana, ia masuk istana lewat pintu belakang, dan tentu saja ditangkap prajurit karena Durrahman masuk tanpa izin. Durrahman lalu diserahkan kepada sang ratu yang bernama Nyai Kidul. Namun bukannya menghukum Durrahman, Nyai Ratu Kidul justru jatuh cinta pada Durrahman. Singkat cerita, akhirnya Durrahman menikah dengan Nyai Ratu Kidul. Saat malam pertama, Durrahman teringat akan dongeng si kakek, bahwa jangan keburu tidur meski mengantuk, dan jangan keburu meniduri istri yang cantik. Durrahman pun mendiami Ratu Kidul dan membuatnya kesal hingga Ratu Kidul pun tertidur pulas. Namun,
Tiba-tiba dari kemaluannya sang ratu keluar ular, menyerang Durakman. Durakman yang masih terjaga mampu terhindar dari serangan tersebut. Sedangkan ular dan kelabang berubah menjadi keris kalamunyeng. Esok harinya Durakman dibuat kaget karena di istana sedang sibuk melakukan persiapan penguburan. Lantas Durakman mendapatkan info bahwa kubur yang dipersiapkan itu adalah untuknya. Karena hal yang lazim, jika menikahi Nyai Kidul esoknya pasti meninggal. Sehingga tidak heran, di istana Ratu Kidul banyak kuburan dan stok papan batu nisan. Lantas, bagaimana dengan sikap Nyai Kidul? Perlakuan Durakman yang cuek terhadapnya membuat Nyai Kidul kecewa, patah hati, seolah cintanya tertolak. Ia merasa malu dan memutuskan menceburkan diri ke laut. Demikianlah kisah tentang Sunan Kalijaga, dongeng 2000 dinar, dan Nyai Ratu Kidul. Semoga bermanfaat. Salam.